Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami ngopi horor tentunya. Dan kita kasih salam dulu untuk para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda semuanya, yang kali ini masih pantengin, masih ngikutin perjalanan kami di ngopi horor. Salam ngopi horor. Nas. Dan untuk malam ini kita kembali lagi bertemu dan kembali mengisi ruang dengar Anda semuanya, dimanapun Anda semuanya berada, dan terutama para subscriber kita yang berbahagia pada malam hari ini. Dan di sini kita berdua sengaja hadir kembali untuk menceritakan hal-hal yang mistis, hal-hal yang horor, kisah-kisah kejadian yang sangat mencekam, dan nanti akan kita kupas tuntas di sini masih bersama Ngopi Horor. Dan kembali di samping saya kembali Cak Catem yang akan membedah atau mengupas atau menceritakan semua kejadian yang mungkin kali ini dia ingin mengupas atau membedah suatu cerita yang konon katanya dari ceritanya temannya. Mungkin begitu yang Betul. Oh, ini berarti suatu kiriman gitu ya. Oke, cerita apa lagi yang bisa disajikan untuk malam ini? Ini Mas Kamret. Kebetulan cerita ini datangnya dari Mas Joko. Mas Joko itu waktu cerita ini terjadi itu posisinya kerja di Bali, di Pulau Dewata. Jadi terima kasih Mas Joko yang sudah mengirimkan ceritanya. Nah, ini saya akan coba untuk menceritakan di Ngopi Horor. Ini awalnya ceritanya Mas Kampret, Mas Joko itu kan kebetulan tukang listrik gandal. Nah, waktu itu ceritanya itu Mas Joko ngerjain pekerjaan listriknya di Bali. Nah, kebetulan cerita ini terjadi ya kira-kira 2010 lah. Tahun-tahun 2010. Nah, temennya Mas Joko itu kos sendiri. Temennya Mas Joko namanya Eko itu sama istrinya. Jadi Eko itu sama istrinya sama anaknya, waktu itu anaknya masih kecil, anaknya cewek masih kecil, sebut aja anaknya itu namanya Ika. Jadi Mas Joko ini dapat ceritanya dari temennya yang namanya Eko itu satu kerjaan waktu itu. Cuma bisa diartikan lagi mereka tuh satu tim ya, seperti itu. satu PT. Oh iya, satu tim dalam mengerjakan pekerjaan Ya. tersebut. Nah, tapi kosnya itu beda daerah. Kebetulan ini seputaran waktu di Bali itu seputaran Denpasar. Yang Mas Joko itu di Denpasar kota, yang Eko itu agak di pinggiran, ya tetap Denpasar tapi yang di pinggiran. Nah, singkat cerita, pertama itu kan tinggalnya mereka itu ngumpul jadi satu kos, sama bosnya itu dikasih mes seperti kayak mes. Terus karena Mas Eko itu rencana mau bawa keluarga, mau bawa istri dan anaknya, akhirnya waktu itu istrinya belum ikut, yang namanya Mas Eko itu. Akhirnya mereka berdua sama temen yang lain itu cari kos-kosan. Mas Ekonya kan wis aku tak golek kos-kosan soalnya aku kok bojoku bulan depan kesini, istriku ikut kesini. Akhirnya
mereka muter-muter Mas Kampret, tanya-tanya cari kos-kosan. Nah, pada saat itu sampai 3 hari itu belum dapat kos-kosan karena mereka cari kos-kosannya kan habis pulang kerja baru dia cari kos-kosan. Kalau pagi sampai sore kan kerja, malamnya sore itu cari kos-kosan. Akhirnya sampai 3 hari nggak dapat kos-kosan. Yang hari keempatnya itu ada temennya Mas Eko bilang, di sebelahku ada kos-kosan, di sebelah kos-kosanku itu ada kos-kosan, tapi jarang ada yang kerasan kalau ngekos di situ. Lah terus kenapa kok jarang yang kerasan ngekos di situ? Ya itu soalnya kos-kosan itu yang kamar paling ujung itu dibilangnya angker gitu Mas Kampret. Di suatu rumah yang untuk kos-kosan mungkin seperti itu pemirsa, dan di salah satu sudut itu tersedia yang namanya kamar, akan tetapi kamar tersebut nggak ada yang mitosnya terkenal angker ya. Begitu. Oke, bisa dilanjutkan. Karena sudah 3 hari keliling cari kos-kosan belum dapat, mau nggak mau Mas Eko itu gak apa-apa wis, tak kos di kono, aku tak ngekos di situ, ayo besok antar aku lihat kos-kosannya. Akhirnya setelah pulang kerja habis maghrib, mereka berempat, sebut saja Mas Eko, Mas Joko, sama satunya itu namanya Mas Heri lah. Mereka berempat ke situ, lihat kondisi kos-kosannya itu yang sederet itu kira bilangnya ada 5 kamar Mas Kampret. Depannya kos-kosan tapi lain pemilik. Kebetulan yang 5 kamar itu satu pemilik. Nah, yang ujung itu, yang kamar ujung sendiri itu yang kosong. Terus dilihat-lihat gini sama Mas Eko loh, kamarnya lumayan besar, kamar mandinya di dalam kok nggak ada yang mau nempatin. Terus tanya-tanya sama penghuni kos yang lama-lama sebelahnya itu, tanya, kenapa sih Pak kok kos-kosan ini nggak ada yang nempati, nggak ada yang mau nyewa? Mas, banyak kejadian mistis Mas di sini, kamar ini. Orang kos di sini paling kuat 2 minggu, 1 minggu sudah pindah lagi. Lah kos-kosan itu Mas Kampret, belakangnya masih kebun pisang, kebun salak, ya dibiarin tanah kosong liar gitu, maksudnya nggak ditanamin apa-apa, tapi tidak terurus gitu. Tidak terurus. Nggak terurus. Ya tumbuh kayak pohon salak, pohon pisang gitu. Nah, depannya kebetulan ada sanggah. Sanggah itu tempat sembahyangannya orang Bali. Nah, terus Eko itu bilang gini, udah Pak, sama penghuni kos sebelah itu yang kenal pemiliknya, yang pemilik kos itu, saya tolong sekarang diantar ke yang punya pemiliknya kos Pak. Loh, sampean wani ya manggen kene. Jadi ya udah mantep belum, dipikir-pikir dulu sebelum tinggal di sini, sebelum masuk di sini. Karena sudah keliling cari kos nggak dapat, terus istri sama anaknya Mas Eko itu mau nyusul ke Bali, akhirnya kan ya mau nggak mau ditempatin Mas Kampret. Akhirnya malam itu juga sebelahnya, yang tetangga sebelah kamar kos itu nganter Mas Eko ke pemilik kos itu. Setelah nego-nego deal, akhirnya dibayar Mas Kampret.
kamar itu kos-kosan tadi dibayar, habis dibayar dapat 2 hari kan pulang kerja bersih-bersih, belum langsung ditempati karena tempatnya masih belum bersih. Akhirnya 2 hari itu pulang kerja Mas Eko sama teman-temannya bersihin kamar itu. Setelah bersih akhirnya Mas Eko tinggal di situ sendiri waktu itu karena istri sama anaknya belum datang. Waktu malam pertama itu nggak ada apa-apa sampai 3 hari Mas Kampret. Akhirnya 3 malam. 3 malam itu kok Mas Eko itu waktu tidur kira-kira jam setengah 1 itu bangun. Nah, perasaannya itu diantara sadar nggak sadar kayak tidur belum terlalu terlelap itu, belum pules. Iya, Tidurnya belum pules itu kayak didatangi orang besar. Orang besar itu bawa tongkat Mas Kampret, tapi orangnya besar. Orangnya besar, bawa tongkat, jalannya apa? Bungkuk gitu. Tapi Mas Eko tadi nggak tahu itu cewek apa cowok yang datang itu. Jadi kelihatannya ada sosok yang datang ya, dalam mimpinya mungkin ya. Akan seperti itulah. Gambarannya seperti itu, Lur, semuanya. Jadi ketika Mas Eko tadi di dalam tidurnya, namun kan belum begitu dia terlelap kan begitu ya. Nah, dia didatangin oleh sosok dan sosok itu masih samar bagi dia. Bisa dikatakan cewek bukan, cowok bukan, akan tetapi wujudnya jelas. Dalam mimpinya tersebut dia hadir, dan akan tetapi dia itu berjalan sambil bawa tongkat, dibantu dengan tongkat itu membungkuk ya. Bisa dibayangin sendirilah untuk dulur-dulurku semuanya. Bisa dilanjutkan ya Tetem? Datang membungkuk karena tidur itu lampu kamar dimatikan. Dia tuh mau teriak nggak bisa. Mas Ekonya tuh sopo iku gitu loh, lawang tak kunci, nggak dodok-dodok kan gitu loh. Tahu-tahu udah masuk, udah sambil tanya sambil kayak gitu loh Mas Kampret, kayak apa? Orang nggak mengucapkan satu apapun, hanya dia mengerang. Mengerang itu agak lama. Terus tanya, habis mengerang agak lama itu tanya, bilangnya gini, ini rumah saya, ngapain kamu tidur sini gitu. Setelah mengerang, akhirnya dia mengucap seperti itu tadi. Dia bilang gini, iki rumahku, kamu siapa kok tidur di sini, bilangnya gitu. Terus Mas Eko itu nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak, cuman ngeliatin orangnya itu sambil ketakutan. Apa Mas Kampret kalau bahasa orang nge-freeze itu nggak bisa apa-apa. Dia takjub karena melihat suasana seperti itu ya. Terus orang tadi bilang pergi gitu, jangan di sini, pergi. Jadi Mas Ekonya tadi disuruh pergi oleh sosok tersebut ya. Iya. Tapi Mas Eko kan juga ini ngedengerinnya. Mas Eko kan bingung waktu itu Mas Kampret, mau bangun nggak bisa, mau teriak nggak bisa. Terus ya namanya orang sudah besar, sudah punya anak, punya istri kan, bilangnya aku mau baca-baca doa apa, sudah nggak bisa Mas Kampret, sudah terlalu takut. Akhirnya dia mencoba baca ayat-ayat pendek itu, ayat-ayat pendek Al-Quran itu sebisa-bisanya Mas Kampret. Nah, terus dia terakhir itu cuman bilang Allahu Akbar gitu 3 kali. Allahu Akbar itu langsung orang tadi kelihatan kayak apa Mas Kampret, kayak asap
jazz gitu hilang. Berubah wujud. Ya. Jadi dia merubah wujudnya ketika dia sudah mendengarkan kalimat Nah, ayat Al-Quran. ya. Iya. Jadi langsung Merubah wujudnya dengan asap gitu ya gitu jadi asap. Habis jadi asap kan hilang. Nah, dapat berapa menit itu, 1 menit apa setengah menit itu Mas Eko itu bisa gerak. Terus sadar gini dia duduk sambil toleh iki mangimpi apa ancene nyoto gitu. Karena memang dia masih di dalam dengan sadar atau tidak ya, karena dia tertidur Ya. kan waktu itu ya. Waktu itu tidur tapi masih belum terlalu pules gitu loh. Akhirnya dia bangun, ngidupin lampu kamar itu Mas Kampret. Dia sambil duduk termenung gitu nyalain rokok, terus tidur lagi dia. Habis duduk-duduk nyalain rokok, habis dapat 1 batang, Mas turu maneh wis tidur. Nggak ada apa-apa sampai pagi. Besok paginya di kerjaan itu cerita sama temen-temennya bahwa semalam gini-gini. Kebetulan Mas Joko itu, yang temennya Mas Eko namanya Mas Joko itu agak, ya nggak agak, orangnya religi. Di samping religi itu ya Dia punya panca indera Ya, yang mungkin bisa betul. membaca hal-hal tersebut. Betul, Bisa mengartikan juga ya. terus orangnya itu punya kemampuan lebih lah Mas Kampret dibanding teman-teman yang lain gitu loh. Bersama mata batinnya yang Ya. kuat sehingga dia bisa melihat hal-hal Betul. yang mungkin gambaran seperti itu Pak Mirza. Terus Mas Eko sharing sama Mas Joko, gimana Mas ini kamarku kok gini-gini. Lah kemarin kamu tidur di situ sudah dapat 2 hari nggak ada apa-apa, sekarang kamu cerita kayak gitulah, udah terlanjur dibayar kos-kosannya, terus gimana? Wis nggak apa-apa, anu Mas Jok ewang ngono membersihkan lah. Soalnya besok itu 2 hari lagi istri saya mau datang dari Jawa mau ke Bali. Ya udah, akhirnya habis pulang kerja kan pulang masing-masing ke tempatnya kosannya masing-masing. Nah, janjian Mas Kampret jam 10 nanti ke tempat kos saya ya. Mas Ekonya bilang gitu sama Mas Joko. Akhirnya Mas Joko datang bawa teman 1 lagi, Mas Joko berdua ke rumahnya, ke kos-kosannya Mas Eko itu. Terus Mas Jokonya itu ya istilahnya melakukan ritual pembersihan lah Mas Kampret. Melakukan ritual pembersihan dengan doa-doa seperti itu. Terus jam setengah 12 setelah melakukan ritual itu, doa-doa itu, Mas Joko pulang. Mas Eko di kamar itu masih bingung, campur takut, jangan-jangan nanti malam aku tidur ada apa-apa lagi kan gitu. Akhirnya lagi dengan sosok itu. Nah. Wah, khawatirnya dia. Betul. Jadi setelah itu tidur. Setelah tidur mimpi lagi Mas Kampret. Mimpi lagi didatangi itu orang tua seperti kemarin waktu dia mimpi tetap itu, dengan sosok tapi yang sama. iya membawa kayak pasukan gitu loh Mas Kampret, lebih banyak yang datang itu. Jadi lebih dari 5 orang yang bawa tongkat itu di depan, yang belakangnya ada 5 orang. Ya nggak bisa gambarin bentuknya seperti apa, itu nggak bisa gambarin, pokoknya gede-gede gitu, rambutnya panjang-panjang. Di belakang orang tua yang bawa tongkat itu. Terus bilangnya, kamu kok nggak pergi-pergi masih di sini? Kalau kamu nggak mau pergi, tak usir sama anak buahku ini. Terus Mas Eko, ya terus nggak bisa gerak lagi. Besok pergi, dibilang gitu sama orang itu.
yang sosok tadi. Akhirnya Mas Eko terbangun lagi, dia hidupin lampu, bilang gini Mas Eko, sudah dibersihin tapi kok masih datang lagi gitu. Akhirnya besoknya nggak ada apa-apa, tapi sharing sama tadi temennya Mas Joko, sharing-sharing, mungkin dapat 2 hari itu nggak terjadi apa-apa. Istrinya kan datang Mas Kampret, istrinya dari Jawa datang, berarti Mas Eko sama istrinya sama anaknya kecil, anaknya itu ya belum sekolah TK waktu itu tinggal di situ habis datang dari Jawa. Nah terus tapi istrinya kan nggak dikasih tahu kalau di situ ada gini-gini, kan nggak dikasih tahu sama Mas Eko, biar nggak takut. Akhirnya malam harinya itu waktu tidur istrinya juga sama, Mas Ekonya nggak mimpi, ganti istrinya yang mimpi seperti itu. Didatengin orang bongkok bawa tokat itu sama pasukannya, sama temennya yang sosok tadi, karena sudah berjanji. Terus bilang gini, siapa lagi ini, pergi jangan di sini, ini rumahku gitu. Jadi kan istrinya Mas Eko tadi teriak-teriak Mas Kampret, kayak orang rep-repan apa ketindian. Nah itu teriak-teriak, jangan bilang gitu. Terus dibangunin sama Mas Eko, dibangunin, ada apa aku mimpi ada orang tua datang terus kita suruh pergi. Akhirnya besoknya pagi Mas Eko kerja, kan istrinya di rumah sama anaknya di kos-kosan tadi. Nah, waktu sore hari Mas Kampret, anaknya istrinya Mas Eko itu kan baru kenal sama lingkungan. Kebetulan deretannya Mas Eko kos-kosannya itu cuman 1 jajar sederet gini, kamarnya Mas Eko di paling ujung, depannya itu juga kos-kosan, tapi jaraknya kira-kira 10 meter deretan kos-kosan yang depan itu kan banyak anak kecil. Nah itu anaknya main sama anak kos-kosan, keluarga kos-kosan yang di depannya itu main. Habis dimandiin sore main sama tetangganya, sama-sama kecil itu. Setelah maghrib, kedengeran adzan maghrib, dicari sama ibunya, loh kok nggak pulang-pulang, main kemana? Yang lain, yang teman-temannya kecil-kecil itu sudah masuk rumah, kan kelihatan di orang jaraknya nggak terlalu jauh, kan dilihat gini, loh kok nggak ada anak main ngumpul-ngumpul lah, anakku kemana gitu. Akhirnya dicari sama ibunya tadi, dicari, kok ibunya itu denger ada anak kecil menangis. Jadi loh kok ada suara anak kecil nangis, kok suaranya dari belakangnya kos-kosan. Akhirnya dicari sama ibunya anak kecil tadi, istrinya Mas Eko tadi, dicalik gini, kok suaranya itu di rumpunan pisang Mas Kampret. Jadi kan pisang banyak itu bergerombol gitu batangnya. Lah ternyata anaknya Mas Eko tadi kecepit di batang pisang. Jadi kepalanya masuk itu batang pisang itu kan begini, kayak huruf V itu. Kepalanya masuk ke Masuk. sela-sela Nah, batang pisang. Pas lehernya Mas Kampret, pas lehernya gini. Iya. Ya anak kecil itu mau maju nggak bisa, Mundur mau juga mundur nggak nggak bisa, cuman bisanya nangis sama ibu sambil nangis. Terus disamperin sama ibunya tadi, loh ngapain kamu main di sini? Loh kok bisa kecepet di pohon pisang? Akhirnya diangkat dulu, kalau langsung ditarik kan nggak bisa Mas, sampai kepalanya nyangkut. Iya. Diangkat dulu sama ibunya, terus digendong, dibawa ke kos-kosan tadi. Terus ditanya nyampe kos-kosan, kamu tadi lo kok bisa sampai situ ke rimbunan pisang, main ke kebon? Nah, tadi sama teman-teman diajak main ke situ, terus aku nggak boleh pulang, diajak main ke situ. Bilangnya diajak main temennya, padahal temennya yang kecil-kecil kan sudah pulang pas maghrib waktu maghrib Mas Kampret.
Akhirnya Mas Eko pulang dari kerja, dibilangin sama istrinya, anu Pak, Mas cari kos-kosan lain aja, jangan di sini. Lah kenapa? Ini tadi anaknya gini-gini sampai diumpetin di anu kecepit pohon pisang. Pohon pisang tadi. Iya ya. Akhirnya besoknya Mas Eko cepet-cepet anu cari kos-kosan yang lain dulu, Mas Kampret. Akhirnya saking takutnya istrinya, wis pokoknya kalau besok sampean kerja, saya juga tak keliling daerah-daerah terdekat sini sambil jalan kaki cari kos-kosan yang lain. Akhirnya istrinya Mas Eko yang dapat kos-kosan baru, nemukan kos-kosan baru, akhirnya dapat 2 hari istrinya di situ pindah kos, Mas Kampret. Langsung berpindah ya. Langsung pindah karena sudah ketakutan tadi. Mungkin maksimal mereka. Iya. Merasakan ketakutan tersebut sudah maksimal, akhirnya memutuskan untuk pindah saja kosan yang lain. Terus setelah nyampe dapat kos-kosan yang baru itu, ya alhamdulillahnya Mas Kampret nggak ada apa-apa, aman. Akhirnya kerja waktu di Bali itu dapat 3 tahun, pulang ke Jawa. Mungkin itu Mas Kampret cerita iya. yang kiriman dari Mas Joko yang Mas bisa Joko. saya sampaikan pada dulur-dulur semua. Oke, terima kasih Cak Totem yang sudah berbagi ceritanya kembali. Untuk yang belum subscribe, silakan untuk subscribe ke channel Ngopi Horor ini. Like, komen, share-nya jangan lupa, dan yang paling penting bunyikan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video yang lain yang tentunya akan lebih seru dan akan membawa suasana kita menjadi begitu seram. Dan sifatnya dari video ini, dari semua video-video yang sudah terupload ini, hanyalah bukan bertujuan yang lain ya. Daripada kita ngomongin orang, gosipin Ya, orang, betul. mending kita gosipin hantu, Mas Kampret ya. Betul sekali. Biar mereka nggak mengganggu kita, walaupun kita percaya bahwa hantu itu ada. Betul. Nah itu, yang penting ada jaraknya lah, yang penting seperti itu. Dan terima kasih sebesar-besarnya untuk para pemirsa yang setia mengikuti perjalanan kami mulai dari awal sampai hingga saat ini dalam kita mengupas atau membedah, menceritakan hal-hal yang mistis, hal-hal yang berkenaan dengan horor. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.